Halo guys, kami dari Kelompok 8. Saya Uzananta. Saya Galudia Pramesti. Saya Rasya Triseptiani. Saya Melisa Dwi Putri. Dan saya Rafai Fasya. Dan di video kali ini kami akan membahas sebuah topik yang sempat hangat di media sosial belakangan ini, yaitu mengenai kekerasan terhadap perempuan, terutama di Indonesia. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai habis. Di video kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan salah satu contoh kekerasan terhadap perempuan yang sempat ramai dibicarakan di Indonesia pada bulan November 2023 kemarin. Pelakunya adalah seorang aktor bernama Leon Dozan yang berusia 26 tahun dan korbannya adalah kekasihnya sendiri yang bernama Rinoa Aurora yang berusia 19 tahun. Kronologi kasus penganiayaan oleh Leon Dozan. Kasus ini bermula dari unggahan di akun X bernama Paya_1 yang menyebar sejumlah foto dan video bukti luka lebam di sekujur tubuh Rinoa Aurora Senduk. Tampak di video tersebut memperlihatkan jika Leon Dozan menginting leher kekasihnya tersebut dari belakang. Dalam video tersebut juga, Leon tak takut dilaporkan dan menantang dan mencaci institusi Polri. Lantaran ulah kekasihnya itu, pada tanggal 8 November 2023, Rinoa Aurora melaporkan Leon Dozan ke polisi atas dugaan penganiayaan. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Leon Dozan terhadap kekasihnya yang bernama Rinoa Aurora merupakan bentuk kekerasan penganiayaan. Penganiayaan sendiri ialah suatu tindakan seseorang terhadap orang lain dengan cara merugikan orang tersebut. Penganiayaan ini dapat berupa tindakan yang sewenang-wenang, penyiksaan, atau tindakan yang dapat merugikan kesehatan orang lain. Penganiayaan dapat dilakukan dengan cara sengaja maupun tidak sengaja. Inilah penyelesaian dari kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Leon Dozan kepada Rinoa Aurora selaku kekasihnya sendiri. Leon Dozan merupakan putra aktor senior Willy Dozan itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Namun, Ibunda Betharia Sonata ternyata tidak main-main dalam membela putranya ini yang mendekam di penjara karena kasus kekerasan terhadap pacarnya. Willy mengaku sedang menempuh jalur kekeluargaan untuk menyelesaikan perkara antara Leon Dozan dan Rinoa Aurora. Di dalam perjuangannya membebaskan anaknya, Betharia Sonata ternyata rela mencium kaki Ibunda Rinoa agar masalah ini bisa berujung damai. Dikutip dari tayangan FYP Trans 7, Yuliana Asad membongkar perjuangan pilu Betharia Sonata demi Leon Dozan. Yuliana Asad bahkan sampai syok membongkar momen Betharia Sonata mencium dan bersujud ke pemohon agar masalah ini berujung dengan kata damai. Berbagai cara yang dilakukan agar pihak Rinoa Aurora selaku korban menerima permintaan damai sebab Leon telah mengakui kesalahannya dan mengaku hilaf. Willy meyakini upayanya mereka akan berbuah manis, mengingat kasus ini bisa diselesaikan tanpa melibatkan kepolisian. Yuliana Asad pun mengaku tersentuh atas semua perjuangan yang dilakukan oleh Betharia Sonata untuk Leon Dozan. Namun di sisi lain, dia juga kasihan terhadap nasib anaknya yang kini masih trauma. Sementara itu, Rinoa rupanya sudah memaafkan ke keluarga Leon Dozan, bahkan jauh sebelum mereka meminta maaf akan masalah ini. Rinoa Aurora dan Leon Dozan memutuskan berdamai dalam kasus dugaan penganiayaan. Kesepakatan itu tertulis dalam surat perjanjian yang dibuat oleh pihak Rinoa dan Leon. Dalam surat itu, pihak Rinoa sepakat damai dengan mengajukan beberapa syarat terhadap Leon Dozan yang masih berstatus menjadi tersangka. Setelah mengetahui kasus tadi, seperti apa sih memangnya kekerasan terhadap perempuan itu? Kekerasan perempuan merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender merupakan konsep yang muncul dalam bidang sosiologi. Ia mengacu pada tindakan kekerasan yang terjadi pada individu ataupun kelompok berdasarkan perbedaan gender atau identitas gender mereka. Istilah ini mencakup berbagai kekerasan seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan maupun laki-laki berdasarkan norma dan stereotip gender yang ada dalam masyarakat. Jadi kekerasan berbasis gender bisa terjadi pada siapa saja, baik itu perempuan, laki-laki, anak-anak, maupun orang dewasa. Namun, dalam kasusnya, kekerasan berbasis gender lebih banyak sering menimpa perempuan. Hal itu karena adanya ketidaksetaraan gender yang ditambah dengan konsep budaya patriarki, yaitu sistem sosial di mana laki-laki mendominasi berbagai aspek kehidupan, baik itu secara politik, ekonomi, dan sosial.
Hal itu menyebabkan laki-laki merasa memiliki kuasa sehingga dapat berbuat dan berlaku seenaknya, bahkan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu diperlukan adanya kesadaran dan pemahaman secara penuh mengenai pemberdayaan perempuan, yaitu dengan meningkatkan kesadaran semenjak tingkat sekolah mengenai pentingnya kesetaraan gender dan memahami tanda-tanda kekerasan. Lalu mengadakan kampanye untuk merubah norma sosial yang sebelumnya mendukung kekerasan menjadi lebih mempromosikan kesetaraan gender. Lalu memberikan akses lebih besar kepada perempuan untuk memberikan akses dalam pendidikan dan keterampilan untuk membangun keberdayaan penuh. Lalu juga dengan menguatkan undang-undang yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan untuk memastikan bahwa pelaku dihukum secara adil dan tegas. Sekian video pembahasan kami. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama atau apapun, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Baru gitu udah ketawa. 2, 3. Halo guys, kami dari Apa itu maksudnya? 3. Halo guys, kami dari Dia telat. Kalau gue kira 8 ya ada. Iya, gitu. Kelompok. Kami dari 3. Halo guys, kami dari Kelompok 3. Halo guys, kami dari Kelompok 8. Bahas satu kasus yang sempat viral di media sosial yaitu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan pada kali ini, bukan,